Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zahra, kelas 2B. Di sini saya akan mereview mata perkuliahan hukum pidana pertemuan ke-11. Kealpaan atau culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan terbagi menjadi dua. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya. Dalam hal ini, ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Selanjutnya, bentuk-bentuk kealpaan. 1. Culpa lata atau kealpaan berat. 2. Culpa levis atau kealpaan ringan. 3. Bewusste schuld, yaitu kealpaan disadari. 4. Onbewusste schuld. 4. Onbewusste schuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab adalah 1. Sistem deskriptif atau menyatakan. 2. Sistem normatif atau menilai. 3. Sistem deskriptif normatif gabungan dari 1 dan 2. Selanjutnya, KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, atau normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. 1. Kleptomania, yaitu penyakit jiwa berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan terlarang melanggar hukum. 2. Pyromania, yaitu penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. 3. Claustrophobia, yaitu penyakit jiwa berupa ketakutan untuk berada di ruang sempit. 3. Nymphomania, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti ini tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, jadi untuk perbuatan lainnya jiwa normal, sehingga untuk perbuatan pidana di luar penyakitnya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabok di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa atau Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok atau harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani atau tidak malu dalam melakukan kejahatan adalah termasuk kesengajaan dan dapat bertanggung jawab segala konsekuensinya dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2, yaitu 1. Pelaku tetap dapat pidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. 2. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau noyon. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya, alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau pidana tetapi tidak mampu dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Karenanya tidak ada kesalahan.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.